Mereka bilang Kartini adalah kebaya, sebab katanya perempuan baik-baik itu tidak lebih nyaring dari tandangnya di balik dapur. Harus rapi, lembut, dan tahu diri. Mereka bilang Kartini adalah simbol, padahal ia adalah nyala. Ia bisa menjelma menjadi siapa saja. Berwujud ibu yang menyekolahkan anak perempuannya, berwujud gadis kecil yang berani bertanya mengapa, atau seorang sahabat yang menguatkanmu tanpa suara. Kartini adalah keberanian yang tidak selalu lantang, tetapi berdentum di dalam. Kartini bukan hanya sekedar nama. Ia adalah cahaya yang lahir dari hati yang tidak sudi untuk dibungkam. Bumi tak pernah memilih siapa yang boleh berpijak di atas tubuhnya. Ia merangkul semua tanpa syarat. Seperti Endang Pertiwi misalnya, perempuan yang memilih berjalan di rimba perjuangan, menanam harapan di tanah yang retak dan menyentuh langit lewat akar-akar yang terus ia rawat. Sebab emansipasi kadang tak bersuara, ia hadir lewat tangan-tangan yang membersihkan sungai, memeluk pohon tua, dan mencintai alam lebih dari dirinya sendiri. Kadang-kadang memang suara perempuan ini adalah suara minoritas ya, sering diabaikan atau disisihkan. Lu siapa perempuan, ngomong apa itu kurang didengar. Jadi kita harus menunjukkan dulu siapa kita, kemudian kita harus punya prestasi ataupun sesuatu yang bisa kita berikan atau kita tunjukkan bahwa kita loh ini, apa yang kita omongkan sesuai dengan kenyataan yang sudah kita lakukan. Baru nanti mungkin sedikit banyak bisa didengar. Oh, ibu itu sudah melakukan. Apa yang disampaikan adalah fakta dengan data-data yang sudah kami lihat, misalkan sudah dipertontonkan intinya. Jadi Kartini itu adalah sosok pelopor. Nah, saat ini memang wanita itu sudah banyak yang di depan. Artinya tidak seperti zaman dulu wanita yang masih tertindas menyuarakan sesuatu, ide ataupun gagasan itu masih dipandang sebelah mata. Saat ini meskipun itu masih ada, akan tetapi tidak seperti zaman dulu lah, sudah banyaklah berubahnya. Kemudian yang saat ini perlu dilakukan oleh wanita, jadilah pelopor di keluarga masing-masing, kemudian di lingkungan. Disitulah tempat Kartini berjuang. Dulu perjuangannya adalah menyamakan hak kaum wanita sejajar dengan kaum laki-laki dari segi ide, gagasan, kemudian bagaimana bisa mengemukakan pendapatnya agar didengar oleh khalayak. Nah, saat ini wanita sudah banyak menduduki kedudukan yang hampir sama, bahkan kadang-kadang ada yang lebih ya dari laki-laki. Nah, itu manfaatkan. Seperti juga Kartini sangat menginspirasi kita, Ibu Kartini. Banyak yang bisa kita petik ya semangatnya, tidak kenal lelah, kemudian berjuang. Saat ini motivasi kami untuk terus melakukan kegiatan maupun menyuarakan penyelamatan lingkungan itu yang terus kami gaungkan. Untuk anak-anakku generasi Z, namanya kaum wanita, bisa mengambil RA Kartini sebagai inspirasi. Di era globalisasi ini kalian bisa bebas berekspresi, melakukan apapun kegiatan, akan tetapi tetap harus bisa memiliki batasan. Jadi apa yang sudah diperjuangkan oleh RA Kartini pada masanya itu bisa memberikan semangat kepada kita semua bahwa emansipasi tetap harus ada rambu-rambunya. Artinya tidak emansipasi kebablasan. Tak semua jalan hidup ditapaki dengan langkah sempurna. Ada yang harus berjalan dengan pelan, meraba, merangkak, atau bahkan
duduk menunggu pintu kesempatan terbuka. Tapi Umi Salamah mengajarkan bahwa ketidaklengkapan fisik bukan penghalang jiwa yang utuh. Ia adalah Kartini yang tak mengenakan kebaya, tapi memakai keberanian, kejujuran, dan keteguhan hati sebagai pakaian sehari-harinya. Kami melakukan yang pertama adalah penguatan dari diri sendiri dulu. Yang pertama itu dikuatkan saya sendiri. Jadi kami berusaha untuk bangkit dan meyakinkan bahwa kami perempuan disabilitas itu mestinya wajib juga berjuang bersama-sama pemerintah dan bersama-sama tokoh-tokoh disabilitas khususnya di Indonesia ini. Iya, sosok Kartini di masa sekarang itu, Kartini meskipun pakai celana jin ya, tidak harus pakai kebaya. Beliau ini mampu membuat perubahan, membangun kaum disabilitas, terutama ini karena saya disabilitas, jadi saya memandangnya ini sosok disabilitas. Dia mampu ikut pembangunan, membangun generasi penerus, memberikan perubahan terutama kepada perempuan-perempuan, mengaspirasi tindakannya. Dia juga mampu diajak untuk memberikan kebijakan-kebijakan ya. Dia juga mampu berinovasi tidak hanya perempuan tapi juga kepada laki-laki. Kartini itu juga harus mengikuti zamannya, tidak harus memakai kebaya. Nah, kalau kebaya itu mungkin dalam peringatan itu mencerminkan sosok pribumi Indonesia, perempuan Indonesia seperti itu. Namun kalau sekarang dilihatnya itu adalah tindakan-tindakan positif, energi-energi positif yang disiarkan kepada masyarakat luas itu adalah sosok-sosok Kartini masa kini. Saya bisa memahami bahwa perempuan disabilitas lebih rentan dalam sisi apapun. Namun kami perempuan disabilitas di Kabupaten Kediri ini bangkit dan berjuang bersama-sama dengan pemerintah, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kami mampu untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Tak semua perempuan memilih suara lirih. Ada yang lahir dengan dentuman gitar, pekian vokal yang membelah malam, dan rambut acak yang mencium angin panggung. Wiwing adalah Kartini yang memilih membangun panggungnya sendiri, menyanyikan lagu tentang luka, perlawanan, dan cinta tanpa kemasan manis. Sosok Kartini yaitu kita sebagai wanita juga harus mandiri, khususnya punya penghasilan sendiri agar kita juga dihargai di dalam keluarga untuk cari tambahan supaya perekonomian lancar gitu. Untuk perempuan terutama generasi muda ya, itu kita harus melakukan hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, terutama juga masyarakat pada umumnya. Di setiap tebang macapat, di tiap ukiran kayu tua, dan di tiap upacara sederhana di desa-desa, ada jejak perempuan yang tak mau budayanya mati. Rindu Rikat, perempuan yang merawat warisan bukan karena disuruh, tetapi karena cinta. Sebab menjadi Kartini tak selalu soal surat-surat yang panjang. Kadang cukup dengan menjaga tanah leluhur agar tak kehilangan suara sumbang nadanya. Zaman sekarang ini kan sangat ironis ya, di mana cari pekerjaan juga sulit, lapangan kerja semakin menipis. Jadi saya tahu keluhan mereka, pelaku seni. Yuk monggo di sini untuk mempromosikan, saya wadahi. Jadi kita berangkat dari sini, kita promosikan, kita mengundang tokoh-tokoh dan juga pejabat. Kita undang, jadi tak bantu promosi, biar dia nanggap, seperti itu. Biar ditanggap mereka. Kalau enggak seperti itu, apalagi masih pemula ya, kan sulit sekali. Kalau pemula itu mencari job atau mencari apa, seperti itu. Sosok Kartini, saya akan mencari bibit-bibit Kartini. Maksudnya selain saya ya, saya nanti bisa tua. Terus penerus saya siapa? Gitu kan? Ya, jadi saya mencetak Kartini muda.
khususnya saya mulai dari awal anak saya ciptakan dia sebagai Kartini muda. Jadi yang cinta budaya dan seni. Jadi Kartini ki ora mung pinter tok, ora mung ayu tok, ya kan? Ora mung sugih tok. Jadi harus bisa semua. Jadi nguri-nguri budaya, khususnya budaya yang hampir punah. Di tengah derap kuda lumping dan dentang gamelan yang membahana, seorang perempuan berdiri tanpa takut. Tika Isti Riandingsi, sosok yang membuktikan bahwa seni bukan soal jenis kelamin, tapi soal ketulusan hati yang ingin tetap menghidupkan warisan budaya. Sebab Kartini masa kini bisa berdiri di tengah arena debu, menari bersama roh para leluhur. Kalau jaranan sih kebetulan sekarang nggak cuma laki-laki aja, kebetulan perempuan pemain tarinya juga banyak, cewek cowok sama aja, yang penting bisa menjaga etika. Tantangannya sendiri ya harus bisa menjaga diri. Kebetulan di jaranan saya sendiri memang saya tidak memperbolehkan untuk anak-anak minum, karena di jaranan sendiri identik dengan minum atau main perempuan ya. Berani memperjuangkan kebenaran dan menghadapi berbagai hambatan yang ada, misalkan kritikan atau saran yang masuk untuk kesenian sendiri atau untuk saya sendiri, tidak lagi memelihara stigma buruk tentang kesenian jaranan itu. Terus untuk saya sendiri tidak takut untuk bermimpi dan memimpin kesenian tersebut, dan tidak akan menyerah untuk pencapaian yang baru. Tak semua orang punya kemewahan untuk memilih jalan hidup. Ada yang bertahan di pinggiran dunia, menjadi pelukis senyum palsu di malam hari. Anis, Kartini di ruang abu-abu, yang tetap manusia, tetap perempuan, tetap punya mimpi, meski dunia terus menamainya dengan stigma. Saya Anis, kenapa saya bisa terjun sampai saya menjadi pekerja seks, itu yang pertama korban trafficking. Dulu saya ditawari oleh seseorang bekerja di rumah tangga dengan gaji waktu itu 1 juta. Dengan gaji tersebut saya berpikir bahwa banyak, bisa untuk beli susu anak, untuk menghidupi kebutuhan anak-anak saya. Sedangkan saya 4 orang. Ternyata setelah saya mau menerima tawaran itu, diantarlah oleh si yang nawari tadi itu, saya diantar ke tempat kerja itu. Nah, di situ ternyata saya dijual dan saya kaget. Saya pikir saya belum tahu kok di sini banyak mbak-mbak, di sini banyak, ini ada ibunya tuan rumah itu, yang saya kira saya pembantu di situ. Ternyata tidak, saya dipekerjakan di situ. Nah, ya mau tidak mau saya harus tetap melakukan. Tapi yang awal mula pertama kali itu saya menangis di situ. Saya pengen pulang, saya mau kembali. Tapi tidak bisa kalau saya tidak mengembalikan uang yang dikasihkan si mucikari terhadap orang yang mengantar saya. Tantangan itu banyak sekali Mas ya, yang kami hadapi. Mungkin saya juga sebagai mewakili teman-teman ya, saya mewakili teman-teman. Tantangan memang stigma, diskriminasi itu utamanya di situ. Karena di dalam kami bekerja sebagai pekerja seks itu, saya pribadi itu mengalami kekerasan yang terjadi, yang kami alami, yang saya alami itu entah itu dari pasangan bukan suami sah saya ya, sering ada pemukulan. Kalau dia tidak terima dengan pelayanan, pasti terjadi kekerasan fisik. Iya, kekerasan fisik juga, seperti dia merusak barang itu juga. Ada lagi sih satu, mungkin terkait dengan HIV ya. Iya, terkait penyakit menular, walaupun ada teman pendamping atau ada petugas lapangan yang sudah memberikan sosialisasi dan juga edukasi terkait bagaimana pencegahan dan penularan IMS HIV, tapi tidak semua PS kan mengerti tentang itu. Maksudnya walaupun tahu itu hanya sekedar tahu, belum paham betul gitu. Bagaimana sih penularannya IMS ataupun HIV. Seandainya mereka mendengar bahwa temannya ada yang terkena HIV, itu pasti menjadi pembicaraan. Kadang
istilahnya seperti dirasani gitu, sana sini kalau kena gitu ya seperti itu. Seharusnya itu kan itu sama juga menstigma ya kan, menstigma. Ya harusnya saling support. Memang mungkin banyak orang itu menilai bahwa orang bekerja di ekslokalisasi itu buruk. Pastinya mengecapnya seperti itu. Padahal bagaimana dan apa yang dialami, kegiatan apa saja yang ada di situ tidak semua buruk. Kalau dulu sebelum pandemi itu ada, kalau senam sampai sekarang ada. Lalu kesehatan, pemeriksaan kesehatan juga rutin dilakukan. Terus ada juga ngaji, dibina gitu, dibina untuk ngaji itu, belajar ngaji, belajar sholat, seperti itu. Saya mewakili teman-teman dan juga diri saya sendiri, mungkin saya kan perempuan yang sudah berani mengambil keputusan dan peran di berbagai bidang dengan segala stigma diskriminasi di kelompok marginal. Saya akan terus berjuang di garda terdepan untuk memajukan peradaban yang beradab. Saya perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks dari pagi pulang pagi karena pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi salah satu alasan saya. Tapi bukan berarti saya menjadi alat, saya juga manusia. Apapun perkataan orang, saya sebagai pekerja seks perempuan ingin mendapatkan keadilan dan kesetaraan atas hak-hak perempuan dan terhindar dari stigma juga diskriminasi. Bila esok hari dunia masih menggambar batas ruang mana perempuan dan mana yang bukan, ingatlah, Kartini tidak pernah hidup hanya di balik kain kebaya. Ia adalah percik api yang tak bisa dikurung oleh pagar adat, oleh tafsir sempit tentang patut. Ia adalah Sunia menggugat, bukan dengan teriak, tapi dengan karya, dengan keberanian mencintai dirinya sendiri di tengah dunia yang mengharuskannya untuk tunduk. Kartini adalah musim yang berulang. Ia tumbuh di tubuh siapa saja yang memilih berjalan meski tertatih, yang tak sudi menjadi bayangan dari kaum laki-laki atau boneka dari kata seharusnya begitu. Sebab menjadi perempuan bukan soal suara yang dipelankan atau langkah kaki yang dikecilkan. Menjadi perempuan adalah seni mencipta cahaya di tengah ruangan yang sekalipun gelap gulita. Jika Anda bertanya, siapa Kartini hari ini? Maka tengoklah ke dalam diri Anda sendiri. Barangkali ia sudah lama tinggal di sana.